Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayyuhal mu'minunal kiram wa ayyatuhal mu'minatul karimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan tercinta, barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Di hari berbahagia, sejuk dan cerah ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala di rumahnya mulia. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita manfaatkan beberapa waktu ke depan untuk bersama-sama mengangkat kisah salah seorang sahabat mulia yang ceritanya banyak dibumbui dengan cerita yang begitu dramatis, tetapi menciptakan faidah dan menuaikan berbagai macam semerbak pelajaran hidup yang layak untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan yang banyak dari sahabat mulia ini layak menjadi motivator yang harusnya kita berjuang, bersabar sampai nanti Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keputusannya terhadap hidup kita. Yang penting, tanggung jawab kita sebagai seorang hamba adalah terus berusaha beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai ajal menjemput. Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian. Mari kita berusaha untuk mempersembahkan semua apa yang kita miliki hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang tidak mudah mempersembahkan, memperuntukkan semua detak jantung dan derap langkah kaki serta cerita kehidupan kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak kepentingan-kepentingan yang mendompleng dalam kehidupan. Banyak penyusup-penyusup yang selalu mengintai, tetapi kita terus memohon kepada Allah, terus meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Inilah perjuangan kita jamaah sekalian, agar kita termotivasi. Barangkali tema rutinitas kita tentang tafsir-tafsir ringkas, bukan kita meremehkan, bukan kita melalaikan, namun sekedar kita memperbarui kembali, mencarger kembali supaya tambah semangat. Kita akan angkat salah satu tokoh inspirasi, tokoh Islam yang betul-betul nyata, orangnya pernah ada, namun usia pahalanya barangkali akan terus panjang sekalipun usia fisiknya sudah berlalu 14 abad tahun yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan kita dengarkan. Sahabat yang satu ini begitu terkenal bersahaja. Kalau seandainya dunia dia inginkan dalam genggaman, dia mau. Tetapi dia sadar, apalagi ditempa oleh seorang guru yang luar biasa, melalui jari jemari yang begitu lembut seorang Nabi alaihi salatu wassalam, membuat tokoh sahabat mulia ini gagah perkasa, kesatria, tidak mudah lemah,
apapun dia hadapi, bahkan kekayaan yang pernah dia miliki karena ingin hijrah lantaran perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan cintanya, juga mengharapkan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggalkan. Dia terus disiksa oleh majikannya. Setiap hari punggungnya diletakkan bara api yang masih memerah. Setiap hari. Hingga akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pertolongan. Salah satu akibat efek balasan yang Allah berikan kepada majikannya, dia tidak bisa merasakan tenang dari sakit yang Allah berikan selalu menggonggong tiap malam. Manusia selalu menggonggong, kecuali harus diletakkan besi panas di atas kepala. Balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya yang beriman dalam keadaan terus terpuruk dalam kehinaan. Tidak mungkin. Sekalipun zahirnya orang-orang beriman ini begitu tertekan, tertindas, tapi jamaah sekalian, mari kita lihat dari kacamata keimanan. Semakin banyak dan tinggi kesabaran seseorang sesuai dengan koridor Islam dan sesuai dengan aturan agama, semakin tinggi orang itu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah sahabat mulia yang satu ini radhiyallahu ta'alaan, yang namanya akan kita angkat dan menjadi cerminan lalu kita adopsi apa yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu, berupa banyak keutamaan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada sahabat yang satu ini. Dialah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'alaan. Bagaimana sekelumit kisah beliau, langsung beliau sendiri yang menuturkan pengalamannya. Mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Kita berikan judul pelajaran hidup dari kisah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'alaan. Begini kisahnya jamaah sekalian, yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Syakauna, kata Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'alaan, dia berkata, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati. Qulna lahu. Kami, para sahabat yang rata-rata itu tidak kaya, tidak banyak pelindung, tidak banyak backingan, tidak banyak pertolongan dari tokoh-tokoh Quraisy, baik yang sudah masuk Islam atau yang belum, sebagaimana sahabat lain yang mereka masih bisa terlindungi, mungkin karena kekayaan atau mungkin karena nasab yang tinggi, sehingga kekerabatan nasab, kedekatan kesukuan akhirnya membuat aman saudara-saudaranya sesama muslim dari gangguan orang-orang Quraisy. Khabbab termasuk salah sahabat yang terus saja mendapatkan intimidasi, mendapatkan juga siksaan khususnya dari majikannya. Kami pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Saat itu Nabi SAW sedang duduk di salah satu sisi Ka'bah yang beralaskan burdah atau kain panjangnya. Datang Khabbab bersama para sahabat lain mengadukan penderitaan yang selama ini beliau rasakan. Setiap hari disetrika jamaah sekalian, punggungnya sampai terlihat sumsumnya. Seperti itu jamaah sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an itu dibuatkan sangkar seukuran badan beliau, kemudian digantung di salah satu atap rumah oleh pamannya. Di bawahnya disiapkan kayu bakar banyak lalu dinyalakan, kemudian dimasukkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memaksa beliau radhiyallahu taala anhu keluar dari Islam, namun tak sedikit pun beliau gentar.
sekalipun merasakan beberapa tetes kulitnya itu kelupas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat diantaranya adalah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala. Setiap hari disetrika punggungnya oleh majikannya dengan besi panas. Karena salah satu usaha yang dimiliki oleh majikannya adalah usaha pandai besi menerima orderan. Dan salah satu sahabat yang piawai dalam masalah pembuatan pedang dengan kualitas terbaik adalah beliau ini, radhiyallahu taala, Khabbab bin Al-Arat. Qulna lahu, kami berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keluhan kami, dalam curhatan kami, ala tastansiru lana, wahai Nabi, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tada'ullaha lana, tidakkah engkau memohon kepada Allah memberikan kami perlindungan? Qal, lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maksud hati ingin memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Dikiranya Khabbab, wah, dapat respon baik. Tapi ternyata respon dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan tentu saja jamaah sekalian, respon berikut ini tidak menunjukkan Nabi itu tidak sayang, tidak perhatian, tidak kasihan, tidak iba, alias membiarkan begitu saja, zalim, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah mensifati hambanya, benar apa enggak jamaah? Benar, pasti ada sifat itu pada hamba tersebut. Entah sifat yang baik atau sifat yang buruk. Entah nanti berakhir di surga penuh dengan kenikmatan, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, akan bermuara ke neraka jahanam yang penuh dengan siksaan. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan kondisi nanti Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Apakah Abu Lahab akan masuk surga? La, tidak. Allah sendiri yang memberitahu tentang Abu Lahab, tentang Fir'aun, tentang Qarun, dan seluruh manusia yang durjana mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya di sini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pujian tinggi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Rasul dari diri kalian sendiri. Begitu berat penderitaan yang kalian rasakan. Orang lain yang menderita, beliau yang paling merana. Luka yang begitu nestafa dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak air mata yang deras keluar dari mata beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tak bisa berbuat apa-apa jamaah sekalian. Langsung Allah berikan sifat Nabi, sayang kepada orang beriman, sangat semangat untuk memberikan hidayah, kesana kemari, sibuk untuk memberi hidayah jamaah sekalian, bukan ngomongin orang, bukan menyebarkan aib. Gak ada kamus di dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam satu detik pun hidup beliau ngomongin orang, gibahi orang, tidak. Full dengan kebaikan. Dan sangat lembut kepada orang beriman. Allah juga sifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Allahu Akbar. Kalau seandainya ada yang tercela pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mungkin Allah memberikan pujian yang tinggi ini. Betul tidak jamaah sekalian? Tidak mungkin. Dalam masalah dakwah, tidak ada yang diumpetin sama Nabi. Tidak ada. Karena semua yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi junjung, akan menjadi tauladan, akan menjadi contoh bagi umatnya sepanjang hayat. Sampai nanti akhir zaman atau menjelang akhir zaman. Terkhusus kita sekarang ini. Tapi ternyata tidak. Tetap pujian tinggi dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam berlangsung terus. Karena memang itulah kenyataan dan faktanya. Bahwa Nabi orang yang mulia. Sampai Nabi menjadi orang yang layak dijadikan tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Tidak mungkin yang keluar dari lisan Nabi itu kebohongan kalau berbicara tentang agama. Dunia saja Nabi nggak pernah bohong, jamaah sekalian. Nggak pernah bohong. Apalagi agama. Satu saja kebohongan pasti langsung ditegur oleh siapa? Allah, tidak dibiarkan. Ingat bagaimana Nabi SAW, dan ini sudah kita lewati dalam tafsir Abasa, betul tidak? Sikap Nabi maksudnya ada orang buta datang minta diajarkan Islam, ia tunggu dulu. Ini Nabi sedang mendakwahi para tokoh, para gembongnya Quraisy. Biasanya kalau kepalanya sudah ikut, bawahannya pun ikut menurut akal manusia. Pada umumnya kan begitu. Tapi dalam konsep dakwah Islam tidak demikian. Siapapun orangnya yang memang membuka hati, membuka diri, berlapang dada, menerima, menyambut, ahlan wa sahlan, marhaban, untuk dakwah Islam kita berikan. Hingga turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sindiran halus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita angkat ini jamaah sekalian? Supaya tidak salah paham dengan kalimat berikut ini. Dengan respon Nabi SAW akan penderitaan para sahabat yang diwakili oleh Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'alaan. Apa kata Nabi SAW? Kana rajulu fiman qablakum. Dulu diceritakan oleh Nabi. Dulu sebelum zaman kita, dalam riwayat lain, di masa Bani Israel. Dahulu kala ada orang beriman yang pernah hidup. Yughfaru lahu fil ardi. Kemudian orang beriman ini di tengah masyarakat dan di tengah kaumnya yang penuh dengan kesyirikan serta kekufuran, dia minoritas, kemudian dia ditanam di dalam tanah yang menyisakan hanya dari leher kepala saja. Dari leher ke bawah ada di dalam tanah. Fayuja'alu fihi, dia ditimbun. Fayuja'u bil minsyar, lalu al-gojo membawa sebuah gergaji besar. Fayudha'u ala ra'sihi, gergaji ini diletakkan di kepalanya. Fayushakku bithnataini, lalu digergaji kepala itu. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, tapi tak sedikit pun gentar orang beriman itu keluar dari agamanya. Allahu akbar. Wa yumshatu bi amshatil hadid, terus saja al-gojo itu menggergaji kepalanya sedikit demi sedikit, enggak langsung jamaah sekalian. Supaya dirasakan betapa sakitnya pelan-pelan, seret-seret. Maduna lahmihi min admin aw asabin, hingga mengelupas satu persatu daging dari tulang dan juga sarafnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, tapi tak sedikit pun gentar orang beriman ini keluar dari agama Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Wallahi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, la yutammanna hadzal amru, Islam ini akan jaya satu saat nanti. Hatta yasira raqibu min Son'a ila Hadramaut, sampai nanti ada orang yang berjalan dari Son'a, ibu kota Yaman, sampai Hadramaut. Jarak Son'a ke Hadramaut ada di Yaman. Kalau berjalan kaki itu kurang lebih 5 hari 5 malam. Kalau menggunakan bis kurang lebih 8 sampai 10 jam. Nanti Islam akan jaya. Orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak akan takut. Tidak akan takut. La yakhafu illallah, tidak akan pernah takut kecuali Allah yang dia takutkan. Audziba ala ghanamihi, ataupun dia khawatir ada serigala yang akan memakan hewan peliharaannya. Kalau dia meninggalkan hewan peliharaannya, udah itu saja yang dia takutkan. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Zahirnya ya ampun, saya curhat, ternyata respon Nabi seperti ini. Betul nggak jamaah?
Makanya tadi saya angkat dulu. Dan ada penjelasannya terhadap sikap Nabi SAW ini. Tidak mungkin Nabi tidak merasakan begitu penderitaannya para sahabat. Gak mungkin jamaah sekalian. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyifati Nabi kita SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat dalam jiwanya. Dalam jiwa Nabi SAW penderitaan yang kalian rasakan. Tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan respon Nabi dalam hadis mulia ini? Bagaimana? Nanti kita akan lewati. Hadis ini diriwayatkan oleh, tadi saya singgung, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pelajaran penting dari hadis mulia ini, ada baiknya kita kenalan sedikit saja dengan sosok sahabat yang kita angkat. Khabbab bin Al-Arad. Beliau masuk Islam di awal-awal kota Mekah dan termasuk dari 7 sahabat yang masuk Islam lebih dulu. Dan juga dari 7 sahabat yang menampakkan Islam. Ada 7 sahabat yang menampakkan Islam terang-terangan kepada orang Quraisy. Akibatnya, siksaan demi siksaan. Kecuali 2 orang yang tidak mendapatkan siksaan dan juga perlawanan fisik. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh pamannya Abu Talib dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan karena beliau ya orang Quraisy juga, orang kaya juga, salah satu orang paling kaya di kota Makkah ya sahabat Abu Bakar, keluarganya keluarga terhormat. 2 orang mulia inilah yang tidak tersentuh oleh orang-orang Quraisy. Sisanya ya diantaranya Khabbab setiap hari disetrika jamaah sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggang sampai kulitnya menetes satu demi satu. Tapi beliau tak gentar, beliau hanya menahan perihnya. Beliau sadar rasa perih siksaan neraka lebih ribuan kali lipat daripada sekarang ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan, berikan semua balasan berupa pahala dan kasih sayangnya subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Kunyah, panggilan Abu bagi laki-laki, kalau perempuan apa jamaah? Ummu. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khabbab ada 34, tersebar di sana sini. Beliau wafat di Kufah tahun 37 Hijriah pada usia 73 tahun. Langsung disolatkan oleh khalifah yang keempat. Siapa khalifah keempat? Dari Khulafaur Rasyidin. Sedikit lagi. Ali bin Abi Thalib. Yang jawab Ali nanti boleh pulang duluan. Yang salah beresin ini nanti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah pada tahun 7 Hijriah saat mau menaklukkan kota Khaybar, kediamannya Yahudi, besok panji peperangan akan diberikan kepada sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Wah, para sahabat gak bisa tidur malamnya jamaah sekalian. Bukan karena panji perangnya, bukan. Bukan karena nanti para sahabat itu berharap menjadi pahlawan Khaybar, bukan. Bukan dunia semata, bukan. Tapi kalimat terakhir yang diincar oleh para sahabat. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada orang ini. Berarti Allah mengakui bahwa orang ini betul-betul cinta. Seringkali kita mendengar orang mengatakan, aku cinta Allah, saya cinta Rasul. Tetapi hayya ala sholah, hayya alal falah. Ntar dulu baru juga adzan. Belum qomat, udah qomat, baru Allahu Akbar. Udah dikibas-kibasin sama syaitan. Sudah tidurlah yang panjang, hari ini hari libur, Ahad, sejuk, apalagi lagi musim panas begini, betul gak jamaah? Mumpung AC lagi dingin, sudah, belas lewat. Kemana bukti cinta? Cinta itu bukan hanya sekedar ucapan jamaah sekalian. Cinta bukan sekedar cerita indah namun tiada arti. Tapi cinta kepada pembuktian. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Cinta
Kalau memang jujur cintamu itu, kamu akan melakukan apa saja terhadap orang yang kamu cintai. Berkorban nyawa, jangankan nyawa. Atau lebih tinggi dari itu adalah nyawa, harta, tenaga akan dia berikan. Cinta kepada istri dari seorang suami, dia akan berikan apapun yang dia miliki demi kebahagiaan wanita yang dia cintai, istri, anak, wanita juga kepada suami. Begitu jamaah sekalian. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib akhirnya mendapatkan panji itu. Artinya jamaah sekalian, kesimpulannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ya sampai sini? Sepakat. Kita mencintai seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Kita mencintai semua ahlul bait tanpa terkecuali dengan cinta yang memang sesuai Allah tabaraka wa taala atur. Karena kalau berbicara tentang memperlakukan sampai melampaui batas, menjunjung setinggi-tingginya, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa jamaah? Allah. Tidak boleh kita mencintai seorang pun. Bahkan Nabi SAW yang memang wajib hukumnya mencintai Nabi SAW, tidak boleh kita meyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan pada diri Nabi SAW, seperti Nabi itu memiliki kemampuan untuk bisa mengatur alam semesta, memberikan rizki kepada manusia, bisa membuat perubahan antara satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Betul nggak jamaah? Karena semua ini haknya siapa? Allah. Semua ini hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, jadi Khabbab disolatkan oleh khalifah yang keempat, yang waktu itu ibu kota kaum muslimin adanya di Kufah. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib, ibu kota dipindahkan. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum adanya di kota Madinah. Dengan berbagai pertimbangan dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Nah, Khabbab ini radhiyallahu taalaan meninggal di sana dan disolatkan langsung oleh pemimpin sana, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan. Setelah mensolati, Ali mengatakan begini jamaah sekalian kepada Khabbab, rahimallahu Khabbaban. Semoga Allah merahmati Khabbab. Falaqad aslama raghiban. Dia adalah seorang figur muslim yang selalu bersemangat. Yuk jamaah sekalian, kita semangat. Wahajara ta'ian, ikut hijrah dengan sukarela. Nggak ada paksaan. Semua hartanya Khabbab itu kan ditahan sama orang Quraisy. Mau hijrah, silakan. Tapi tinggalkan semua hartamu. Atau kalau mau tetap hartamu bersamamu, tinggal di Mekah. Dia memilih hijrah dan dia berikan semua hartanya kepada majikannya. Silahkan ambil dah tuh dunia, karena dunia tidak akan pernah lama. Ingat jamaah sekalian, Nabi pernah bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 perkara yang akan mengiringi mayit, dan kita semua nanti camat, calon mati, calon mayat semuanya. Semuanya. Karena Allah berfirman paling tidak di 3 surat. Ali Imran, Al-Anbiya, Al-Ankabut. Di antaranya Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pasti. Siapapun orangnya. Pasti. Pasti jamaah sekalian. 3 perkara yang akan mengikuti mayit ke liang lahatnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali lagi ke rumah. Sedangkan yang bersama si mayit hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara itu kata Nabi SAW yang mengiringi jenazah atau seorang mayit. Keluarga, istri tercinta, anak tersayang, kerabat, teman-teman, handai taulan, sahabat, relasi, dan lain sebagainya. Mobil mewahnya, ikut-ikut semua. Kemudian hartanya juga amalnya. Tetapi kata Nabi SAW, harta dan keluarga kembali kalau masuk ke liang lahat.
Makanya istilah sehidup semati itu perlu kita rinci. Apa maksudnya sehidup semati? Kadang-kadang cuma sehidup saja. Kalau sudah mati ya masing-masing. Nggak mungkin sehidup semati itu perlu kita rinci. Nah, seperti itu. Hanya satu jamaah. Amal kita. Amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang membawa amal baik. Amin ya rabbal alamin. Wa asha mujahidan. Dan hidup sebagai seorang pejuang mujahid. Ini hidupnya Khabbab bin Al-Arad. Penuh dengan kebaikan. Pelajaran penting yang pertama dari hadis mulia ini. Annal ibtila'a sunnatun rabbaniyatun la tatakhallafu albattah. Ujian adalah takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak mungkin dielakkan. Ingat jamaah, ujian cobaan sebuah keniscayaan. Tidak bisa dielakkan. Pertanyaannya bukan gimana caranya saya nggak dapat ujian. Pertanyaan yang salah. Pertanyaannya sudah salah. Apalagi mau minta jawaban. Nggak perlu jawaban dari pertanyaan yang salah. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya saya bisa tetap istiqomah bersabar saat ujian menerpa kehidupan. Bukan berarti kita minta ujian. Jangan, nggak boleh. Sombong namanya. Tapi mintalah kekuatan kepada Allah. Mintalah ketabahan, kesabaran. Lihat Khabbab. Apakah hidupnya cuti dari cobaan? Full hidupnya. Setiap hari dipanggang. Setiap hari disetrika. Ada yang mau di sini setiap hari disetrika? Sama istrinya minimal. Nggak usah sama tetangganya. Pak, sini punggungnya pak. Ini mumpung setrika panas. Nggak ada yang mau jamaah sekalian. Baru kena air panas tumpahan saja. Aduh. Bisa berapa jam? Khabbab setiap hari jamaah. Belum sembuh ini luka, masih menganga, belum juga merapat itu daging, disetrika lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tidak heran jamaah sekalian, para ulama yang mendengar kisah sahabat baru membaca saja menangis, terseduh-seduh terus-terus sampai meninggal dunia. Ada. Karena pengorbanan para sahabat itu luar biasa. Wal muta'ammilu fi tarikhil umami min qabl yajidu misdaqiyata hadhil haqiqati. Orang yang merenungkan peradaban umat manusia sepanjang era dan zaman akan mendapatkan kisah nyata seperti ini. Fama min ummatin illa ammahal bala'u. Tidaklah muncul satu generasi manusia kecuali pasti ada ujiannya, pasti. Wa asobat hal fitanu wal mihanu. Segala macam ujian, cobaan pasti akan menyelimuti kehidupan setiap umat manusia dari generasi ke generasi. Wa ta'kidan li hadzal amri najidul Qur'an al-Karim ba'da an haddatsna 'anil umami sabiqati yaqulu inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sebagai bukti penegas bahwa setiap umat manusia pasti akan mendapatkan cobaan, kami angkat firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 30. Sesungguhnya pada peristiwa hancurnya kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan at-tufan. Tufan di sini bukan angin topan. At-tufan di sini banjir bandang besar jamaah sekalian. Banjir yang menutupi sampai ujung gunung. Karena Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan langit untuk menurunkan air. Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Jadi air itu dari dua arah, atas dan bawah. Makanya airnya sampai ke atas dan menutupi ujung gunung paling tinggi kala itu. Selama 6 bulan lamanya Nabi Nuh itu berada dalam bahtera. Kemudian di atas Bukit Judi, yang kalau kata sejarah, Bukit Judi itu sekarang masuk dalam wilayah Turki. Di sanalah berlabuh. Pada saat Nabi Nuh membawa orang beriman, ada yang meriwayatkan kurang lebih hanya 8 orang saja. 80 saja yang hanya beriman dari 950 tahun berdakwah. Ada yang mengatakan usia Nabi Nuh itu 950 sesuai dengan ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun, ada yang mengatakan 3000 tahun. Dikurangi 950 tahun dakwahnya. Pada saat pembangunan kapal butuh waktu 200 tahun. 100 tahun menanam pohon, 100 tahun berikutnya membentuk kapal besar.
Kemudian 80 orang beriman saja jamaah sekalian 950 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita ya Allah bendera putih udah gak sanggup saya. 900 nyerah. Dan sepasang-sepasang dari binatang, tidak semua binatang dibawa. Hanya perwakilan, misalnya gajah ada 10 macam salah satunya. Allah tabaraka wa taala yang menentukan. 6 bulan setelah itu mendarat, selamat, kemudian menjadikan tempat tersebut tempat tinggal bagi Nabi Nuh dan 80 orang beriman yang selamat. 80 orang yang beriman ini semuanya dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak memiliki satupun keturunan. Jadi, saat ini manusia yang hidup termasuk kita, sampai nanti menjelang hari kiamat, itu keturunannya anak-anaknya Nabi Nuh. Karena yang selamat anaknya Nabi Nuh 3. Yang satu kan kafir, Kanaan. Yang namanya itu Yam. Nabi Nuh punya 4 anak. 3 beriman, 1 kafir. Sam, Ham, Yam, Yafith. Yam, ini nama lainnya Kanaan. Dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Sam, Yafith, dan Ham beriman. Dari 3 anak Nabi Nuh inilah berkembang pesat manusia sampai sekarang. Makanya Nabi Nuh julukannya Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Karena 80 orang yang beriman tadi ikut Nabi Nuh, semuanya diwafatkan oleh Allah, tidak memiliki satupun keturunan. Termasuk yang kecil-kecilnya diwafatkan semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Disisakan hanya keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Kembali lagi, semua umat itu diberikan cobaan dan ujian, termasuk orang beriman. Pelajaran penting yang kedua, annal idza'a ishtadda bin nisbati lis sahabati. Gangguan yang paling dahsyat secara umum itu didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa balagha minhum mablaghun aziman, sampai merasakan pada titik puncaknya. Hatta jaa Khabbabun, sampai datang seorang sahabatnya namanya Khabbab. Talabat du'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal kuffar. Minta didoakan oleh Nabi kepada Allah agar dibalas orang-orang kafir yang menyiksa para sahabat yang lemah termasuk Khabbab. Wa dalla dzalika ala annahum kanu qad i'tadaw alaihim bil adza zulman wa adwanan. Karena perlakuan orang kafir yang begitu zalim, begitu hebat permusuhannya. Imam Ibnu Battal, imam besar, mengatakan, ini dia jawaban kenapa kok responnya Nabi begini. Apakah Nabi enggak kasihan? Kok Nabi kayak tega zahirnya? Kan begitu. Kalau kita menggunakan akal-akalan dan perasaan jamaah. Ini jawabannya. Innama lam yujibin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su'ala Khabbabin wa man ma'ahu bid-du'ai 'alal kuffari ma'a qaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Nabi alaihissalam tidak menjawab, merespon, atau menyetujui permintaan Khabbab dan sahabat lain yang sering disiksa oleh orang-orang kafir untuk minta kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kepada Allah, niscaya aku akan kabulkan. Wa qaulihi, begitu juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 43, Falaula idja'a ba'suna tadarru'u. Mengapa pada saat datang kekacauan, kegelapan, siksaan kami, mereka tidak tunduk minta tolong kepada kami. Minta supaya tidak disiksa. Artinya di sini perintah Allah supaya kita minta sama Allah. Betul gak jamaah sekalian? Minta pertolongan. Kok seolah-olah kontradiksi, berlawanan respon Nabi terhadap permintaan Khabbab dengan firman Allah yang memerintahkan seluruh manusia, orang beriman secara khusus minta kepada Allah. Ini bagaimana? Ini jawabannya. Li'annahu alima annahu qad sabaqal qadaru bima jaru alaihim minal balwa. Karena Nabi alaihissalam diberitahu oleh Allah. Ingat, diberitahu jamaah, bukannya tahu sendiri, apalagi perkara gaib. Nggak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Kita garis bawahi dan ini rumus paten. Harga mati. Kalau Nabi saja nggak tahu perkara gaib, apalagi selain Nabi. Betul tidak?
Udah, ini harga mati. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Kam qad li'annahu alima annahu qad sabaqal qadar bima jaru alaihi minal balwa. Karena Nabi diberitahu bahwa ini memang sudah takdir Allah dan ada hikmah yang memang Allah siapkan untuk para sahabat, khususnya Khabbab. Liu jaru diantaranya Allah siapkan pahala berlimpah. Itu jamaah. Itu yang menahan Nabi untuk bisa merespon langsung permintaan Khabbab supaya minta kepada Allah untuk membalas orang-orang kafir. Itu yang menahan. Dan Nabi tidak memberikan semua itu. Dan Nabi tidak membongkar semua rahasia yang beliau ketahui dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi punya strategi. Kalau semuanya dikasih tahu, nanti para sahabat gak akan berjuang. Tidak akan beramal. Hanya bergantung, oh tenang aja, tenang. Allah udah ampuni. Manusia itu kan gak bisa stabil. Nah, manusia punya hawa nafsu. Makanya Nabi simpan. Nabi hanya mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Bisa dipahami jamaah sekalian. Jadi inilah maksud Nabi. Tidak mungkin jamaah. Allah selalu memantau gerak-gerik setiap detik. Manusia tidur, Allah tidak. Karena la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu dia alasan kenapa Nabi SAW tidak langsung merespon. Karena Allah sedang mempersiapkan khususnya untuk Khabbab. Sudah biarkan takdir Allah berjalan. Inilah dia di dunia jamaah sekalian. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita rasakan ini kok selalu saja membuat menderita. Selalu saja dalam keadaan tidak bahagia. Tidak jamaah sekalian. Kalau bahasa anak sekarang, jangan lihat casingnya. Bisa jadi cobaan yang kita rasakan saat ini, itu ada rencana Allah untuk mengangkat derajat kita di surga nanti. Dan itu betul. Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda idza sabaqat lahul manzilatu walam yablugha ibtalahullahu thumma sabbarahu hatta yubalighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallah. Seorang hamba apabila sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan mendapatkan kemuliaan dan derajat tinggi nanti di surga. Allahu Akbar. Di surga dapat derajat lagi tinggi di surga, tapi dengan amalannya dia nggak bisa mencapai. Nggak mampu dengan amalan-amalannya seumur hidup sampai meninggal dunia nggak bisa mencapai derajat ini. Padahal Allah ingin hamba itu mendapatkan derajat ini. Caranya bagaimana? Allah akan uji dia. Allah akan beri cobaan dia. Dengan cobaan yang banyak, entah itu sakit, entah itu kehilangan harta, entah dengan anak-anak yang mohon maaf, berharap anak-anaknya itu soleh atau soleha. Kok dia diuji sekarang ini dengan anak yang dia harus bersabar. Dia harus terus menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Jadi jamaah sekalian, mari kita lihat semua fenomena di dunia ini dengan kacamata iman. Karena kalau kita berharap kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, susah. Berharaplah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti nggak boleh kita meminta bantuan dan menaruh kepercayaan kepada saudara kita yang beriman atau saudara kandung, keluarga besar. Bukan. Tapi jangan jadikan bergantung secara sepenuh hati. Karena kalau sudah bergantung sepenuh hati, yang ada hanya kecewa saja. Bukan kepuasan, apalagi kebahagiaan. Kepada sahabat yang katanya sahabat, tapi ketika dalam keadaan kita susah, nggak ada yang mau kenal. Giliran kita sukses dari Sabang sampai Merauke, mengaku itu sahabat kita, itu teman saya. Kita sedang sukses. Dikala kita sedang jatuh, satu pun nggak ada jamaah sekali. Satu pun nggak ada. Luar biasa. Cobaan pasti ada, tapi sabar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u. Biarkan hari berlalu sesuai dengan takdir Allah. Jangan dicegah, percuma. Biarkan. Termasuk ujian pasti akan kita lewati. Akan kita lewati. Watib nafsan idha hakamal qada'u.
Jadilah jiwa yang baik, jiwa yang kuat. Minta selalu kepada Allah pertolongan, ketabahan apabila kita mendapatkan ujian. Wala tajza' li haditsatil layali, kata Imam Syafi'i. Jangan lemah terhadap ujian dan cobaan yang menerpa kehidupan. Fama li hawaditsid dunya baqa'u, karena enggak ada selama-lamanya ujian itu menerpa kehidupan. Enggak ada ceritanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada orang yang tidak bisa kita harapkan, apalagi kepada orang bakhil, pelit, kikir, medit, berok sikutan, aduh dan lain sebagainya. Minta hanya kepada Allah, jamaah sekalian. Kata Imam Syafi'i, wala tarju samahata min bakhilin. Jangan kamu minta kemurahan hati dari orang bakhil, enggak ada gunanya. Fama finnari lidham'ani ma'u, karena tidak mungkin orang haus itu mendapatkan air dari api. Betul nggak jamaah? Udah minta sama Allah. Minta sama Allah pertolongan dan minta sikap qanaah. Karena qanaah ini bisa membantu kita untuk bisa mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika kamu memiliki hati yang qanaah, kamu dan raja dunia sama, enggak ada bedanya. Sama. Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Beliau rampung menyelesaikan pendidikan, pulang bersama kawan dan teman-teman, di pertengahan singgah di pohon yang rindang. Beliau keluarkan roti kering yang keras, beliau bagi-bagikan kepada teman-temannya. Setelah satu gigitan, beliau berkata, lau alimal muluku wa abna'ul muluki. Kalau seandainya raja dan putra kota mereka mengetahui, manahnu fihi minan na'imi was surur, kebahagiaan yang sekarang ini kita rasakan, pasti mereka akan mempersiapkan segenap pasukan yang gagah berani, lengkap dengan persenjataan, merampas kebahagiaan itu dari kita. Allahu Akbar. Padahal apalah artinya roti kering yang keras, jamaah sekalian. Daripada mereka yang bergelimang dengan harta, para raja yang di bawah naungan istana yang megah dan mewah, makanan yang menggugah selera, minuman yang segar, yang nikmat, roti kering yang keras, apalah artinya? Tapi ternyata kebahagiaan bukan pada benda yang kita lihat, namun pada cara pandang kita, di pikiran dan juga di hati. Ada orang yang berlimpah harta, ini nyata jamaah sekalian. Setiap bulan dapat notifikasi, masuk ke dalam HP, transfer uang minimal 100 juta. Tapi dia hanya boleh makan nasi putih campur air. Alhamdulillah yang masih makan ketoprak ini, sarapannya menunya apa Pak? Ini, oh Masya Allah. Ada yang nambah bahkan minta kepada ibu-ibu, 1 bungkus ya Bu, buat bawa pulang. Alhamdulillah jamaah. Makan ketoprak karetnya 1 yang pedas. Yang disobek sedang aja. Ada jemaah, ada. Setiap bulan 100 juta. Tapi makannya hanya, itu pun ditakar. Bukan sembarang beras. Anyep. Anyep jemaah sekalian. Udah anyep makanan, anyep hidup. Buat apa harta berlimpah? Buat apa? Kalau kita kan notifikasinya, Assalamualaikum Pak Edi, hutang gimana? Mau dibayar kapan? Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Ya. Sudah. Bersyukur kepada Allah. Qanaah akan membawa hati kita tenang jamaah sekalian. Sekalipun mungkin kita hidupnya pas-pasan. Gak apa-apa hidup pas-pasan. Mau beli mobil, pas ada. Pas mau bangun rumah, bisa hidup pas-pasan. Ya pokoknya pas-pasan aja lah. Dicukupkan oleh Allah dan diberikan harta yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat, menjadi penyemangat. Insya Allah biiznillah, pertemuan yang akan datang kita langsung nanti masuk materi rutin mengenai tadabbur Al-Quran. Mohon maaf kiranya hari ini kita belum bisa angkat itu. Namun kita ingin membuka wacana lain dengan cara menyegarkan kembali, mencarger kembali hati kita supaya lebih semangat. Waspadalah terhadap hati, karena hati ini bisa naik keimanan, bisa juga turun. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo kalau ada
tambahan atau mungkin ada kekeliruan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi maupun para sahabat yang pasrah terhadap takdir apa yang dirasakan cuma kehendak Allah. Iya. Tapi zaman sekarang ini dan yang lalu barangkali lah para ulama maupun kiai ada yang mempunyai kelebihan kesaksian menurut Allah. Itu gimana tadi? Tapi kan nggak ada pun nggak ada. Tapi orang itu kiai, ulama lah dikatakan gitu. Tapi orang itu punya kelebihan yang salah satu contoh kejadian teman saya tadi. Motornya tangkap polisi, lapor Pak Kiai itu dikasih tulisan raja lah, dikasih katanya. Kemudian main lari aja orang itu salah satunya itu. Dan ada seorang mencuri wadah, itu nafisnya nggak dapat di orang itu, motor itu aja. Orang dia itu punya kelebihan tertentu. Itu mau dibolehkan apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya. Fenomena kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh seorang manusia akan tetap ada sampai akhir zaman. Maksudnya menjelang hari kiamat. Ada. Kalau untuk Nabi kita sebut dengan mukjizat. Kalau selain Nabi kita sebut dengan karomah. Dan karomah ini jamaah sekalian, jangan melulu kita samakan dan kita artikan sesuatu yang luar biasa seperti kesaktian. Tidak melulu. Orang yang istiqomah saja itu bisa jadi karomah. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, a'zamul karomati al-istiqomatu. Karomah yang paling agung besar dari Allah tabaraka wa ta'ala itu istiqomah. Karena siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai ajal menjemput bisa mengatakan la ilaha illallah? Gak ada yang bisa. Fakta berbicara, dari setiap zaman dan era, banyak orang bergelimangan penuh dengan dosa, namun diakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Sebaliknya, banyak orang yang terdidik dalam nuansa Islami, besar dalam didikan agama dan syariat Islam, tapi di akhir hayatnya dia keluarkan agamanya. Dia keluar dari agama Islam, nas'alullah salama wal afiyah. Kita katakan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama rahimahumullah, kekuatan luar biasa masih tetap ada dan diakui di dalam Islam. Hanya saja pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui kekuatan luar biasa ini memang betul semuanya disetujui di dalam Islam karena semuanya pasti dari Allah. Semua milik Allah, bukan hanya makanan milik Allah, bumi. Maksudnya Allah memberikan kekuatan luar biasa ini memang Allah izinkan. Karena ada yang tidak Allah izinkan. Contoh misalnya, modus operandi pencuri atau maling berhasil, dia ambil, dia rampas. Itu kan semua izin Allah bukan? Izin Allah, tapi masalahnya Allah ridho nggak dengan perbuatan itu? Kan tidak ridho, itu maksud saya. Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, pertanyaannya, ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ini betul-betul langsung dari Allah atau bantuan syaitan? Karena tidak semua jamaah sekalian kemampuan luar biasa itu berasal dari karena keimanan. Yang kita sebut dengan wali Allah. Wali Allah sebenarnya tidak harus syaratnya itu memiliki kemampuan luar biasa, tidak mempan kalau dibacok misalnya dengan sajam, senjata tajam. Cukup wali Allah itu iman dan takwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakhzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Nih definisi wali Allah. Ketahuilah wali Allah itu tidak pernah merasakan takut dan juga kesedihan. Siapa mereka? Wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Berarti kalau mau jadi wali Allah cukup dua syaratnya apa? Iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang penting orang ini terhadap syariat agama seperti apa. Kalau misalnya dia bisa terbang ke udara, berjalan di atas air, nggak mempan, tapi nggak pernah sholat misalnya, wah sudah bisa dipastikan ini bantuan dari setan. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza ra'aita syakhsan qad yatiru fil hawa wa 'alal yamsi qad wa 'alal ma'i qad yamshi wa lam yaqif 'ala hududi syar'i fa innahu bid'iyun aw mustadrujun. Luar biasa.
rumus dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jika kamu pernah melihat ada orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tapi masalah agama dia nggak pernah perhatian, nggak memuliakan, nggak menghormati, sholat aja kagak pernah. Diajak sholat Jumat, ntar aja Sabtu Jumat masih banyak orangnya. Ada orang seperti itu, ada jamaah sekalian. Orang yang masih hidup, diajak sholat Jumat, ntar aja. Salam buat yang di sana. Sholatnya Sabtu aja, biar sepi. Alhamdulillah min dzalik. Ini orang gimana? Mau disentil apa? Iya ada. Baru saya lihat kok. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang itu. Amin ya Rabb. Jadi seperti itu Ustaz. Tidak semua kemampuan luar biasa itu hasil dari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Yang penting bagaimana kemampuan luar biasa yang dimiliki orang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Berarti kesimpulannya, rumusnya di apa bahasa kita ya? Dibandingkan itu apa maksudnya ya? Pokoknya ada kemampuan luar biasa, ini syariat. Diapakan Pak Edi namanya tuh? Nah, dipertimbangkan, disesuaikan. Pokoknya itulah. Udah kita selesaikan, saya nanti daripada nggak bisa-bisa saya nggak menemukan kalimatnya. Seperti itu Ustaz, bagus sekali pertanyaan. Iya. Pada kondisi tertentu boleh. Iya. Umat Islam tidak harus dia kemudian menerima semua kenyataan pahit. Karena tidak akan ada pelajaran bagi orang yang berbuat zolim nantinya. Namun kita tidak membuka lebar-lebar doa jelek itu, supaya tidak disalahpahami. Baru sedikit, Pak Edi cuma nyenggol sedikit langsung, ya Allah berikan timpahan. Waduh, cuma nyenggol bercanda doang. Kecuali misalnya difitnah. Dan ini pernah, Sa'ad bin Abi Waqqas, jamaah. Beliau termasuk sahabat pertama, orang yang menggunakan panah pertama dalam Islam saat perang. Dan orang yang doanya langsung dikabulkan sama Allah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah di masa usia tuanya, beliau itu difitnah mengambil tanah orang lain. Dan fitnahnya itu keji jamaah sekalian. Bukan hanya fitnah di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wanita ini sebarkan berita fitnah sampai sakit hati luar biasa. Kemudian minta, ya Allah kalau seandainya memang saya ini berbuat zalim, berikan keputusanmu kepada hamba. Tapi kalau memang wanita itu yang berdusta, hamba serahkan kepadamu. Enggak lama wanita ini meninggal dunia dan masuk ke dalam sumur. Masuk. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati terhadap doa orang yang dizolimi jamaah sekalian. Karena enggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Sekalipun itu hewan. Sekalipun itu orang kafir. Kalau dia berdoa tulus, ikhlas kepada Allah langsung, Allah ijabahi doanya. Sekalipun kita orang beriman, hati-hati. Jadi seperti itu. Pada kondisi tertentu iya. Namun kita tidak membuka lebar-lebar supaya tidak disalahpahami. Dikit-dikit doa jelek. Habis ntar kaum muslimin jamaah sekalian. Yang ada kita semua, istri kita atau suami kita, ya Allah, suami saya jahat banget ya Allah. Tenggelamkanlah misalnya seperti aduh ya. Kalau masih ada uyer bintang titik-titik antara ini, jadi kenapa harus langsung operasi? Maksudnya kalau ada komunikasi saling memaafkan. Bagus pertanyaan. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.